Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dora Yunisa dari kelas POC semester 6. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Gustiana MPD. Di sini saya membuat cerita tentang moral dan spiritual anak usia dini usia 5-6 tahun yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah, di sini menceritakan sebuah keluarga di mana di sini ada Ani, ayahnya Ani dan ibunya Ani. Ani sedang asik bermain boneka di kamarnya. Lalu Ibu Ani memanggil Ani, tetapi Ani malah buru-buru bersembunyi agar ibunya tidak menemukannya. Ibu Ani pun memanggil Ani. Ani, Ani, mana ya Ani? Kok nggak ada? Padahal ibu mau minta tolong untuk membelikan obat di warung. Ani yang bersembunyi tadi berkata, "Hihi, untung aja aku udah sembunyi, jadi ibu tidak bisa menemukanku. Males pergi ke warung, mendingan aku mainan aja." Ternyata Ani tadi bersembunyi di bawah meja agar ibunya Ani tidak menemukan Ani. Setelah ibunya Ani tidak menemukan Ani di kamarnya, ibunya langsung pergi sendiri ke warung untuk membeli obat. Setelah membeli obat, Ibu Ani pun langsung istirahat di kursi. Dia meminum obatnya. Tetapi tiba-tiba Ani datang. Ibu, bajuku robek. Besok kan Ani mau pergi ke pesta. Emang gak bisa pakai baju yang lain? Kan masih ada baju yang lebih bagus. Gak mau Pokoknya Ani mau baju yang ini. Ani suka sama baju yang ini. Tapi ibu baru bisa mengerjakannya nanti setelah ibu beresan. Ibu juga lagi sakit, kepala ibu pusing. Ya deh, tapi beneran dijahit ya Bu? Pokoknya Ani mau pakai baju yang ini. Iya, nanti ibu jahit. Ani tolong beresin mainan ya, biar cepat selesai. Gak mau Ani mau istirahat aja. Ibu Ani hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengar Ani yang suka membantah. Ibu Ani pun langsung membereskan rumah dan menjahit baju Ani yang sobek tadi. Setelah baju Ani selesai dijahit, Ibu Ani pun memanggil Ani. Ani, ini bajunya udah selesai ibu jahit. Ya Bu, terima kasih. Ani, kepala ibu makin pusing. Tolong anterin ibu ke kamar ya. Lalu Ani pun mengantarkan ibunya ke kamar. Baru mau sampai di tempat tidur, tiba-tiba ibu Ani langsung terjatuh. Ani pun langsung bertanya, Ibu kenapa? Ibu Ani pun hanya bisa menjawab, Ibu nggak apa-apa. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Tok tok tok. Ani yang mendengar ada yang mengetok pintu, Ani pun langsung membukanya. Ternyata yang ngetok pintu tadi adalah ayahnya Ani yang baru pulang dari kerja. Assalamualaikum. Ani, ibu mana?
"Ayah, ibu ada di kamar, ibu lagi istirahat." "Emang ibu kenapa?" "Ibu lagi sakit ya." Setelah mendengar Ani menjawab bahwa ibunya lagi sakit, ayah Ani dan Ani langsung pergi ke kamar untuk menemui ibunya yang sedang sakit. Tiba-tiba, Ani menangis di depan ayah dan ibunya. Lalu, ayah Ani bertanya, "Ani, kenapa menangis?" "Ani menyesal ya. Tadi ibu minta tolong untuk beliin obat ke warung, tapi Ani malah sembunyi. Terus Ani juga maksain ibu untuk jahitin baju Ani yang robek. Ani juga tidak membantu ibu saat ibu meminta bantuan Ani untuk beresin mainan. Coba aja kalau Ani tidak membantah ibu dan membantu ibu, pasti ibu tidak sakit seperti ini." Lalu ayah Ani pun menjawabnya, sudah, jangan menangis. Lain kali kalau orang tua meminta bantuan, segera dibantu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, "Wabil walidaini ihsan," yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ani pun langsung menjawab ayahnya, "Baiklah ayah, ibu, Ani minta maaf. Tadi Ani tidak membantu ibu. Lain kali Ani bakalan bantu ibu dan tidak akan suka membantah ibu lagi." Jadi, kita harus membantu orang tua ketika orang tua meminta bantuan. Kita tidak boleh membantah, apalagi ketika orang tua lagi sakit. Itu saja cerita dari saya, dan selanjutnya kita lihat bahan dan alat yang digunakan untuk membuat buku cerita ini. Ini ada bahan yang perlu kita siapkan dalam membuat buku cerita ini, seperti kardus, kertas M4, gunting, pensil, penghapus, penggaris, cat, pena, pembolong kertas, lem, spidol, kawat, dan cerita yang sudah kita buat tentang berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang kedua, kita harus menggunting kardus tadi yang berukuran F4. Setelah itu kita gambar menggunakan pensil terlebih dahulu seperti ini. Lalu baru kita terangi gambar dengan menggunakan spidol. Terus warnai dan beri dialog pada gambar. Kita warnain seperti ini. Lalu kita warnain full seperti ini gambarnya agar lebih menarik. Baiklah, itu saja cerita dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.